Aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 8 Oktarina Suciati SPDGR. Fasilitator saya Ibu DRA Astana Nazwa MPD dan pengajar praktik saya Ibu Martina SPD. Tujuan pembelajaran khusus CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Berikut ini percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat Ibu Marlinda SPD. Assalamualaikum Ibu Marlinda. Malam Ibu Oka. Ya, sebelumnya mohon izin Ibu pengajar praktik. Ya, Ibu Marlinda, kenalkan ini pengajar praktik saya Ibu Marlinda SPD. Ya, ini rekan sejawat saya Ibu, namanya Ibu Marlinda SPD. Beliau ini mengajar di kelas AC Ibu, kebetulan sama dengan saya. Oke. Nah, hari ini Bu, saya sebenarnya Bu Marlinda tidak bermaksud untuk menggurui Ibu ataupun seperti apa. Di sini kita hanya sekedar sharing dan sama-sama belajar, saling berbagi tentang cara mengajar di kelas gitu ya. Ya, mohon izin Bu ya. Ya, gimana kabarnya Bu Marlinda? Alhamdulillah baik Bu Oka. Baik Bu ya. Iya, begini Bu, nanti saya akan melihat, mengobservasi Ibu mengajar di kelas. Sebelumnya saya mau bertanya dulu ini, kira-kira nanti Ibu mau mengajar tentang apa materi di kelas ini? Rencana saya mau mengajar tentang masa-masa budaya atau tentang budaya. Yaitu mata pelajaran IPA. pelajaran IPA kelas 4 ya Bu. Kelas 4. Ini sudah menggunakan kurikulum merdeka. Sudah pakai kurikulum. Itu di tujuan pembelajarannya apa Bu? Kami nanti akan mengamati pembelajaran itu melalui video pembelajaran. Sehingga video itu siswa dapat mengidentifikasi gaya, macam-macam gaya. Dan kedua, mereka juga bisa mengamati bagaimana pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Terus melalui kegiatan-kegiatan juga melalui video juga melalui kegiatan mereka diskusi di depan nanti mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan. Ya, dari tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu seperti apa? Saya mau mengembangkan intelektual mereka dengan cara menyampaikan materi gaya itu dengan memperjelas menggunakan video pembelajaran sehingga mereka bisa mengamati, melihat, terus bisa menjelaskan tentang apa itu gaya, macam-macam gaya dan pengaruh atau manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selain daripada untuk meningkatkan kemampuan intelektual, ada yang lain. Mereka akan lebih aktif dalam belajar karena belajar itu mungkin melalui video itu menyenangkan bagi mereka. Jadi peserta didiknya lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, strategi yang seperti apa yang akan Ibu persiapkan pada saat mengajar nanti? Saya akan mengobservasi sikap mereka, terus saya akan masuk ke rapat pembelajaran, terus memberikan contoh yang nyata dalam video tersebut agar mereka bisa memahami apa yang mereka pelajari. Terus juga saya akan menyiapkan LKPD, menyiapkan video pembelajaran tentunya, dan juga akan saya bagi kelompok mereka untuk berdiskusi. Oh iya, jadi sudah sangat bagus sekali Bu ya apa yang sudah Ibu persiapkan, mulai dari observasi peserta didik Ibu tadi, kemudian menyusun perangkat pembelajarannya ya Bu ya, terus memberikan contoh yang nyata juga, menyiapkan LKPD, menggunakan video pembelajaran yang kata Ibu tadi bisa membuat anak menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran Bu ya. Terus dengan berdiskusi juga kata Ibu tadi ya. Iya.
Jadi anak-anak juga bisa mengembangkan sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing seperti itu Bu ya. Baiklah Ibu, sekarang saya akan melihat Ibu mengajar ya. Sekian dulu, nanti akan saya wawancara lagi untuk pasca observasinya Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan percakapan pra-observasi dengan teknik coaching, selanjutnya yaitu CGP mengobservasi rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau mulai siap belajar. Silakan persiapkanlah, kondisikanlah posisi duduknya. Oke, sebelum memulai kita belajar, sebaiknya kita membaca dong. Silakan Kak Wira, pimpin doa. Marilah teman-teman kita membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Doa dimulai. Oke, baiklah kita tepuk siap belajar dulu ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Lanjut dengan tepuk PPK. Gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. Oke, apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Raisa, Hadir Bu. Albi, Hadir Bu. Hairem, Hadir Bu. Muhammad Deka. Deka? Oh, Deka sakit. Muhammad Nur Afali, Hadir Bu. Delia, Hadir Bu. Zabran, Gelar, Gelar, Sini ya. Sylvia, Hadir Bu. Tri Aninda, Hadir Bu. Oriza, M. Charlie, Hadir Bu. Genta, Marisa, Hadir Bu. Muhammad Rizky, Hadir Bu. Fadil, Hadir Bu. Rahma, Hadir Bu. Zafran, Hadir Bu. Ahmad Syaban, Hadir Bu. Nadir, Hadir Bu.
Teknik stop, teknik penyadaran napas. Stop, berhenti. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan, dan jari-jari. Luruskan lengan di atas paha. Take a deep breath. Tarik nafas dalam. Pejamkan mata. Sadari nafas masuk, sadari nafas keluar. Rasakan udara masuk, rasakan udara keluar. Dengan bernapas melalui hidung, bernafaslah 4 detik dan buang nafas 4 detik. Katakan inhale, lalu exhale. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Observe, amati. Sekarang sambil tetap bernafas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang Anda rasakan? Apa yang sebetulnya sedang terjadi saat ini? Ingat untuk tetap menyadari nafas ya. Amati sekali lagi pilihan-pilihan hidup Anda. Tanyakan pada diri Anda, sudahkah Anda mengasihi diri sendiri? Amati diri sendiri. Sudahkah Anda cukup berusaha untuk hidup Anda? Sudahkah Anda bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain? Sekarang, sambil bernafas secara sadar, sebutkan kekuatan yang Anda miliki. Sebutkan
satu kekuatan sambil bernafas satu kali. Lalu sebutkan kekuatan lain sambil bernafas satu kali. Lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Tarik nafas. Saya sebutkan kekuatan diri. Buang nafas. Lakukan sebanyak 5 kali. Sip, lanjutkan. Buka mata Anda perlahan jika merasa sudah siap. Senyum pada diri sendiri. Mari kita lanjutkan kembali kegiatan dengan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Oke, setelah kalian tutup mata dan mendengarkan instruksi dari video tersebut dan membuka mata kalian kembali, apa yang kalian rasakan? Senang dan bahagia. Oke, sudah siap belajar? Oke, sebelum kita masuk tentang materi gaya, Ibu mau menanyakan lagi tentang materi sebelumnya, tentang wujud benda. Oke, ada yang tahu ada berapa macam wujud benda? Coba Delia. Ada 3. Yang pertama. Oke, kasih tepuk jempol untuk Delia. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bukan ke Delia. Oke. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui kegiatan nanti kita akan putarkan video. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui definisi gaya dan macam-macam gaya dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencoba dan mengamati, peserta didik dapat memecahkan masalah terkait pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan bernyanyi lagu tentang pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi definisi gaya dan macam-macam gaya dengan baik dan benar. Yang keempat, melalui kegiatan mengkomunikasikan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Oke, kelompok pertama itu adalah gaya otot. Silakan, ada Raisa, Faki, Delia, Rizky, Fadil, dan Rama. Kelompok kedua itu ada gaya gesek. Ada Zahra, Ayan, Alka, Kenza, Vira, Aulia. Kelompok tiga ada gaya magnet. Ada Albi, Khairan, Gelar, Sylvia, Alvin, dan Laura. Kelompok 4 itu ada gaya pegas. Ada Zahran, Reza, Mutia, Nania, Nadine, dan Deka. Dan kelompok terakhir itu gaya gravitasi, yaitu Dina, Zabran, Fariza, Oriza, Saban, dan Charlie.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 4 bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Beberapa pengaruh gaya terhadap benda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan perubahan arah benda. Yang keempat, gaya dapat membuat pergerakan benda menjadi lebih cepat. Dan yang kelima, gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Sobat Sumber Belajar, jenis-jenis gaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan manusia atau hewan dengan menggunakan otot-otot pada tubuh mereka. Gaya otot sering digunakan ketika kita menarik, mendorong, serta mengangkat barang. Sobat Sumber Belajar, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika ada dua benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Yang pertama, luas bidang. Semakin luas suatu permukaan sentuh, maka semakin besar juga gaya geseknya. Yang kedua, tingkat kekasaran permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar dan sebaliknya. Yang ketiga, berat benda. Semakin berat sebuah benda, maka gaya gesek akan semakin besar. Contoh gaya gesek yang menguntungkan pada kehidupan sehari-hari antara lain rem dan cakram, gergaji dan kayu, penghapus dan tulisan. Sobat Sumber Belajar, jenis gaya yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh daya tarik magnet. Gaya magnet bisa menggerakkan benda yang terbuat dari besi dan baja. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang tidak senama didekatkan, maka akan terjadi tarik-menarik. Sedangkan jika kutub yang senama didekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak. Sifat yang kedua, magnet hanya dapat menarik benda logam besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang ketiga, gaya magnet dapat menembus benda tertentu tergantung ketebalan benda tersebut. Yang keempat, bagian ujung magnet memiliki daya yang lebih kuat dibandingkan bagian lainnya. Jenis magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk oleh alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami ditemukan berbentuk magnesia di zaman dahulu, biasanya berupa batu-batuan. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Bentuknya antara lain magnet ladang, magnet jarum, magnet batang, dan magnet silinder. Contoh pemanfaatan gaya magnet antara lain speaker, pintu kulkas, ujung obeng, dan lain sebagainya. Jenis gaya yang keempat adalah gaya bekas. Gaya bekas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis.
Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mengenainya dihilangkan. Pemanfaatan gaya bekas antara lain shockbreaker, spring bed, trampolin, ketapel, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, gaya yang kelima adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya gravitasi dapat menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Adanya gaya gravitasi bumi menyebabkan benda jatuh ke bawah dan benda-benda yang ada di bumi tidak berterbangan. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Oke, setelah kalian menyimak video di depan tadi, aku mau tanya, ada yang tahu arti dari gaya? Oke, Tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda. oke. Benar nggak Rizky bilang tarikan atau dorongan yang diberikan oleh suatu benda? Yang kedua, soal dari Ibu, ada berapa macam gaya? Ada 5. Yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, perhatikan di layar, Ibu ada gambar. Oke, ini adalah macam-macam gaya. Nah, perhatikan, ada 3 gambar di sini. Oke, ada orang yang menimba air. Ini main apa nih? Yang ketiga gambar apa? Ketiga gambar di depan ini menggunakan gaya apa? Gaya otot, karena yang dilakukan dengan menggunakan otot. Makanya disebut dengan gaya otot. Oke, gambar berikutnya. Perhatikan. Ada orang lagi main apa ini, Nak? Ini ada apa nih? Batu. Yang terakhir ada gambar apa? Ketiga gambar ini dia menggunakan gaya apa? Karena langsung bersentuhan dengan lantai atau tanah atau jalan. Oke, baiklah. Setelah kalian menyimak dari gambar tersebut, kita akan bernyanyi. Oh ya, yang terakhir ada gambar apa, Nak? Ada gambar gaya magnet. Nah,
Setelah makan ingatlah gaya. Kita akan diskusi ya. Iqbal akan memberikan LKPD sesuai dengan pokoknya. Ini gaya otot. Kelompok kedua ini gaya geser. Kelompok tiga gaya magnet. Kelompok 4, kelompok ketiga gaya pegas. Dan terakhir kelompok 5 gaya gravitasi. Silakan kerjakan diskusi bersama. Kalau sudah, coba kelompok pertama itu gaya otot yang maju menjelaskan. Kelompok lain perhatikan ya. Oke, sudah siap? Ya, perhatikan temannya lagi akan memaparkan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kelompok 1. Kegiatan 3. Ayo mengamati. Petunjuk kegiatan. Amati gambar 2 ini. Bacalah mereka untuk melakukan pekerjaan. Bagaimana Anda untuk jawaban yang bukan kalian ada banyak cara untuk mengerjakan suatu benda dan bukan yang lain. Kita masuk agak dan tarik cara ini adalah soalnya. Pertama, bagaimana cara kalian untuk membantu Aga dan Dana untuk menyelesaikan masalahnya? Pilih salah satu jawaban di bawah ini. A. Aga mengangkat bendera. Mengangkat. A. Mengangkat. Dara menarik. Aga menarik. Dara mendorong. Jawabannya adalah Aga menarik. Dara mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nawira, silakan pimpin doa. Para teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Doa dimulai. Yang terakhir yaitu pasca observasi. CGP melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu Marlinda SPD. Assalamualaikum Ibu Marlinda. Salam dosa. Ya, izin ya Ibu pengajar praktik. Ini tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas Ibu, kemudian Ibu Marlinda juga sudah saya observasi ini. Saya mau mewawancarai pasca observasinya Ibu ya. Gimana kabarnya Bu Marlinda? Alhamdulillah baik dokter. Iya. Setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, bagaimana perasaan Ibu? Menyenangkan melihat anak-anak itu aktif dalam belajar. Ya, berarti sukses ya proses pembelajaran Ibu tadi. Alhamdulillah. Oke, sudah apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu capai tadi? Insya Allah sudah sesuai. Sudah selesai. Oke. Menurut Ibu dari pembelajaran Ibu tadi, kira-kira masih ada nggak yang kurang menurut Ibu? Saya itu kurang memberikan mereka media pembelajaran. Harusnya saya menggunakan media pembelajaran dalam memaparkan selain video, saya juga memberikan sama mereka dengan media pembelajaran. Seperti apa di sini? Seperti misalnya magnet. Oh iya ya. Magnet. Mempraktekkan ke depan tentang gaya tarik tadi, menarik meja. Jadi di sini kekurangannya di alat peraga. Iya, kayak kurang pembelajaran besar. ya alat peraga. Iya. Itu kenapa Ibu tidak membawa alat peraga? Tidak kepikiran dokter. Oh iya. Saya cuma mikirin pakai video mungkin lebih mengasihkan, lebih kayaknya kurang. Kurang ya. Oke, jadi kalau menurut saya tadi pengajaran Ibu Marlinda sudah baik. Cuman di sini tadi Ibu Marlinda masih merasa ada yang kurang yaitu alat peraganya. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa tadi yang masih kurang menurut Ibu Marlinda tadi ya. Kemudian apa rencana Ibu untuk selanjutnya? Ibu kan sudah tahu nih, tadi saya kurangnya tidak membawa alat peraga. Jadi apa tidak lanjut Ibu selanjutnya? Tidak lanjut saya, mungkin saya akan menggunakan kedepannya itu hanya dengan menggunakan media pembelajaran saat belajar siswa. Terus saya juga akan melibatkan murid menggunakan media pembelajaran tadi, ya, mempraktekkan ke depan bagaimana cara apa sifat dari magnet tersebut. Mungkin seperti itu ya. Untuk anak-anaknya tadi bagaimana dokter sudah aktif dalam pembelajaran? Alhamdulillah aktif dalam pembelajaran. Ya, jadi kedepannya Ibu akan menggunakan alat peraga ya dalam proses pembelajaran. Bahkan ada itu tadi anak-anaknya tuh mempraktekkan ya. Iya, dia mempraktekkan peralatan sendiri ke depan sehingga mereka mungkin ilmu yang mereka dapat itu sampai bisa mungkin ingat. Oh, maksudnya biar lebih ingat lengket seperti itu ya. Iya. Jadi itu tidak lanjut di minggu selanjutnya. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih.